Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa ahli tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah untuk bisa bermuwajjahah, dimudahkan melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, dan kita lanjutkan sejenak untuk mengkaji dua ayat dari surat Yasin, ayat ke-11 dan ayat ke-12. Mudah-mudahan dua ayat ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah serta menjadi jalan hidayah agar kita senantiasa semakin istiqamah meniti jalannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa meneladani keluhuran budi pekertinya dan kelak Allah kumpulkan kita dengan beliau di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ayat ke-11 dari surat Yasin ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana tugas Rasul, tugas baginda Nabi Muhammad SAW hanyalah menyampaikan. Beliau punya tanggung jawab untuk tablik. Adapun respon dan bagaimana sikap mereka umatnya, Rasulullah SAW tidak memiliki kuasa. Karena dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah hanyalah bagi mereka yang mau, bagi mereka yang mendengarkan. Tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi. Jadi Nabi hanya menyampaikan, siapa yang menerima silahkan, siapa yang mengabaikan silahkan, tapi masing-masing ada konsekuensinya. Maka Rasulullah SAW tidak memiliki kuasa atau kemampuan untuk memberikan hidayah kepada siapapun, memaksa menjadikan semua manusia baik, tidak. Bahkan kepada pamannya sendiri Rasulullah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah. Misalnya Abu Thalib itu paman rasa orang tua, paman tapi seperti ayahnya Rasulullah sendiri. Di penghujung wafatnya Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Walaupun Rasulullah SAW mentalkinnya, menjanjikannya pasti masuk surga, tapi hidayah di tangan Allah. Manusia selembut itu, baginda Rasulullah SAW tidak mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Artinya apa? Hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu milik Allah. Jadi kita jadi baik seperti itu bukan karena ustadz, bukan karena ulama, bukan karena kiai, tapi karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Banyak orang yang rumahnya dekat masjid, tiap hari dengerin kumandang azan, tapi belum dapat hidayah, belum ke masjid. Yang rumahnya jauh dari masjid, tapi karena sudah mendapatkan hidayah, belum adzan sudah berangkat. Ada keterbukaan hati untuk menerima nasihat, ada kerinduan untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah itu hidayah, maka hidayah amat sangat mahal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-11 surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنذر من اتبع الذكر. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya berhak untuk memberikan peringatan kepada mereka yang mengikuti peringatan itu. Jadi manusia dibagi menjadi dua kelompok di masa itu. Ada yang mengikuti, ada yang mengabaikan, ada yang menolak. Dan yang kedua, orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu hanyalah wa khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah yang Maha Rahman meskipun tidak pernah melihatnya, meskipun tidak pernah menyaksikannya.
Beda dengan mungkin agama-agama selain Islam, seolah-olah Tuhannya disimbolisasikan. Tapi kalau Islam nggak boleh. Lah ada tulisan Allah, itu bukan nyembah Allah. Ada Ka'bah, itu bukan nyembah Ka'bah, bukan simbol. Walaupun tidak ada Ka'bah, tidak ada lafaz Allah, kita menyembah Allah yang maha ghaib. Ghaib itu tidak bisa disaksikan dengan kasat mata. Maka dulu Bani Israel itu meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, bilang kepada Tuhanmu agar dia menampakkan dirinya kepada kami sehingga iman kami semakin mantap. Belum kejadian kesambar beledek meninggal dunia semua. Zat kita tidak akan bisa sanggup untuk menyaksikan kemahadahsyatan Allah. Jangankan Allah kita lihat, ciptaannya saja matahari kita pendelingi, bisa buta mata kita. Di dunia kita tidak bisa melihat Allah, tapi nanti di surga Allah akan menampakkan zatnya, wujudnya, sehingga orang-orang yang beriman dapat menyaksikannya. Ada yang bertanya, kenapa Allah nggak bisa dilihat? Kenapa tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain yang muncul, yang kelihatan, yang nampak secara visual misalnya? Yaitu ujian keimanan. Allah tidak bisa dilihat oleh manusia sebagai bentuk ujian keimanan. Karena orang-orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Di antara konsekuensi iman adalah percaya kepada Allah yang ghaib, yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Maka orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, mereka akan menerima peringatan atau menerima nasihat dari Rasulullah SAW. Nah, dua orang ini kata Allah, fabashshirhu, berikan kabar gembira, bimaghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Jadi ada konsekuensinya. Orang yang menerima nasihat tidak bisa dipisahkan dari kemauan. Kalau tidak ada kemauan, hidayah atau nasihat itu mental. Karena dulu Nabi itu pernah mengumpulkan tokoh-tokoh berpengaruh, baik itu tokoh politik, tokoh masyarakat, dikumpulkan di satu tempat. Nabi ceramah, Nabi berdakwah. Tiba-tiba ada sahabat yang buta, tergopoh-gopoh datang menyela, duduk di tengah-tengah forum itu. Bagi kita mungkin nggak sopan, tapi karena sahabat ini buta, yang nggak tahu kalau Nabi itu sedang menerima delegasi, tamu penting, tamu terhormat, dan forum yang sangat sakral. Tiba-tiba sahabat ini duduk dan menyela ucapan Nabi. Kalau sekarang kita menyebutnya ya nggak etis. Tapi sahabat itu bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, mbok saya itu diajari tentang Islam. Apa itu Islam? Saya kok tertarik dengan Islam. Rupanya Nabi tidak suka. Wajahnya Nabi berubah menjadi masam. Padahal Nabi itu dengan siapapun selalu tersenyum. Tapi karena keadaan itu, kejadian itu membuat wajahnya Rasulullah masam. Beliau berpaling, pura-pura nggak dengar. Dia tanya lagi, wahai Muhammad, nguku, bukan ya Nabi ya Rasul, tapi Muhammad, ajarkan kepada aku tentang Islam. Rasulullah sendiri tampak beliau tidak suka dengan perlakuan sahabat yang buta itu. Tapi rupanya justru karena sahabat yang buta itu, Allah turunkan surat ke-80 dalam Al-Quran, surat Abasa. Abasa artinya bermuka masam, dan surat itu menyindir dengan keras baginda Rasulullah SAW, memberikan teguran dengan dahsyat. Kata Allah, abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, padahal engkau tidak tahu wahai Muhammad, justru orang yang buta, orang yang datang itu ada keinginan untuk mempelajari Islam, mempelajari agama, sedangkan engkau malah berpaling. Sedangkan orang yang engkau harapkan, engkau undang dengan undangan khusus, yang engkau harapkan mereka menerima dakwahmu masuk Islam, mereka tidak ada keinginan.
Mereka tidak ada kemauan. Kalla, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Sampai akhir ayat. Nah, dalam riwayat disebutkan, gara-gara peristiwa itu, setiap datang Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang buta tadi, Nabi melepaskan rida sorban beliau, dihamparkan di atas lantai, dipersilahkanlah sahabat itu untuk duduk. Bahkan menjelang wafatnya Rasulullah, sahabat itu diangkat secara khusus untuk menjadi muadzin. Muadzin apa? Muadzin subuhnya Rasulullah. Jadi kita selama ini taunya muadzinnya Nabi itu hanya Bilal bin Rabah, padahal tidak. Khusus waktu subuh, ya, khusus waktu subuh. Yang adzan itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Istimewa. Nabi tidak menaruh benci, tidak marah walaupun ditegur langsung di hadapan beliau oleh Allah. Justru Rasulullah menerima. Beliau introspeksi diri, kemudian beliau respek dan sangat memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi hidayah itu tidak bisa diberikan kepada siapapun, kecuali pertama yang ada keinginan untuk memperolehnya. Sama misalnya hujan yang turun menyeluruh itu membasahi apapun yang ada di atasnya, kecuali misalnya orang yang bawa payung, ya jelas tidak mendapatkan guyuran hujan. Dia menghalangi air hujan dengan payungnya. Sebagaimana mungkin frekuensi gelombang suara atau gelombang apa gitu, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, tapi ada yang menolak, ada yang mengabaikan. Hidayah Allah juga begitu. Hidayah Allah itu berlaku kepada siapapun, namun faktanya ada yang menerima, ada yang menolaknya. Nah, orang yang mengikuti petunjuk itulah yang akan mendapatkan hidayah, serta mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah, meskipun tidak ada CCTV, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengaudit, tidak ada yang melihat, tapi dia merasa senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini secara otomatis dosanya akan diampuni oleh Allah. Pun mereka pernah melakukan kesalahan, tidak dianggap kesalahannya oleh Allah. Semua dosa dan kesalahannya akan diampuni oleh Allah. Bahkan juga Allah berikan pahala yang mulia. Hidupnya semakin baik, semakin tenang, semakin bahagia, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, hingga akhir hayatnya mendapatkan husnul khotimah. Ini ajrin karim. Nah, yang menarik ayat ke-12 ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami, kata Allah, nuhyi, kamilah yang pasti akan menghidupkan al-mauta, semua yang mati. Loh, bukankah Allah itu Esa, satu, ahad, tunggal? Kok seringkali dalam Al-Quran itu Allah menggunakan kata kami? Apakah Allah lebih dari satu? Bukan. Kami dalam struktur bahasa Arab, nahnu, inna, itu artinya bukan lebih dari satu saja, tapi penggunaan kata kami itu juga bisa bermakna awil mu'azzim, untuk mengagungkan, untuk memberikan penghormatan. Jadi Allah menggunakan kata kami itu bukan berarti Allah banyak, melainkan Allah mengagungkan dirinya sendiri, sekaligus menunjukkan adanya keterlibatan makhluknya dalam kinerja alam semesta. Misalnya dalam konteks menurunkan Al-Quran, Allah menggunakan kata kami, bukan berarti Allah tidak sanggup untuk menurunkan Al-Quran sendirian, bukan, tapi Allah mengutus malaikat Jibril dan juga malaikat-malaikat yang lain. Jadi Allah menggunakan kata kami, sebagaimana dalam ayat ini untuk mengagungkan kemahahebatannya, Allah mengatakan kami akan menghidupkan kembali semua yang mati. Jadi Bapak Ibu yang sekarang hidup tidak lama lagi mati, bisa hari ini, bisa besok, bisa pekan depan. Yang jenengan duluan saya belakangan, atau saya belakangan jenengan duluan. Mati itu pasti, siap nggak siap tetap akan mati dengan cara apapun.
Tidak ada batasan usia, saya nunggu tua, saya nunggu nanti kalau sudah pahalanya banyak. Enggak ada urusan. Kalau memang sudah ajalnya tiba dengan cara apapun, masih muda, bahkan belum sukses, belum menikah, belum punya ini, belum punya itu, kalau waktunya mati, maka mau tidak mau harus siap. Tapi kematian itu bukan akhir segalanya. Justru kematian itu adalah awal dari segala-galanya. Untuk mempertanggungjawabkan, untuk menerima, baik itu menerima pahala ataupun menerima pembalasan. Nah, orang yang sudah mati kemudian dihidupkan lagi itu ternyata tidak selesai begitu saja. Wa naktubu ma qaddamu, kami juga catatkan apa yang sudah pernah mereka kerjakan. Semua yang kita lakukan itu tersave, tersimpan dengan rapi. Bapak Ibu sering kan browsing di laman pencarian, entah itu pencarian apapun lah, kita suka misalnya nonton YouTube, Netflix, atau X, IG dan seterusnya, atau bahkan Google Maps. Setelah kita melakukan pencarian, itu kan tersave itu. Kita pernah di mana, pernah mencari apa, itu bisa kita lacak. Walaupun sudah kita delete. Jadi Google itu ya miniatur lauh mahfud mungkin ya. Dia mencatat semuanya. Sebagaimana Allah tidak pernah lengah, kita pernah melakukan apapun, mengucapkan apapun, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sekecap dua kecap, suara demi suara, ucapan demi ucapan, perbuatan demi perbuatan, melainkan ada raqib dan atid, dua malaikat yang mencatat kebaikan atau mencatat keburukan. Wa asarahum, dan jejak langkah kaki yang pernah kalian ayunkan. Jadi ngalah-ngalahi Google Maps. Kita pernah kemana, itu ada datanya. Oleh karena itu, ayat ini turun berkaitan dengan Bani Salimah. Bani Salimah itu sebuah komunitas atau keluarga besar zaman itu, yang rumah tempat tinggal mereka jauh dari Masjid Nabawi. Jauh. Kalau sekarang mungkin ya 2-3 kilo. Maka perwakilan mereka datang sowan kepada baginda Rasulullah SAW mengajukan izin untuk mendirikan tempat tinggal di dekat Masjid Nabawi. Alasannya logis. Kenapa? Biar bisa berjamaah bersama Nabi, tidak ketinggalan atau masbuk, dan bisa bermakmum dengan Rasulullah. Bagus nggak niatnya? Bagus. Yang rumahnya jauh pengen pindah dekat masjid agar bisa lebih rajin sholat berjamaah. Sebaliknya yang rumahnya dekat masjid pengen pindah lebih jauh dari masjid. Kenapa? Grebeken gitu. Bising katanya. Bani Salimah itu pengen pindah agar dekat dengan Masjid Nabawi, berjamaah dengan Nabi. Walaupun, nah ini respon Rasulullah SAW, walaupun niatnya Bani Salimah itu bagus, tapi tidak disupport oleh Rasulullah, tidak di ACC, tidak diapresiasi. Kalau kita, apik, silahkan bangun, buat kompleks, misalnya dekat masjid. Nabi enggak. Beliau justru mengatakan, manazilakum, tempat tinggal kalian yang sekarang itu jauh lebih baik daripada kalian membangun kompleks di dekat masjid. Gak usah pindah, kata Nabi, gak usah pindah, tetaplah kalian di tempat tinggal kalian masing-masing yang jauh itu. Lalu turunlah ayat ini. Maksudnya apa? Allah tidak hanya mencatat pahala sholat kita saja, tapi langkah kaki yang kita ayunkan itu juga ada pahalanya. Jadi yang semakin jauh rumahnya dari masjid, pahalanya semakin banyak. Nek gitu tak pindah dari dekat masjid aja biar pahalanya banyak. Enggak, ya yang dekat masjid juga pahalanya banyak, asal datang lebih awal. Nah, ini yang dekat dengan masjid ngenteni dhisik wis qomat urung. Kadang mau salam baru muncul. Masa kalah dengan yang rumahnya jauh. Jadi asar itu jejak, tinggalan. Termasuk juga tidak hanya telapak kaki. Nah, kalau begitu yang bawa motor, mobil enggak dong? Sama. Ya. Enggak tahu dihitung putaran rodanya atau dihitung pokoknya jaraknya.
berapa kilo gitu. Ada nilainya di sisi Allah. Begitu pula dengan semua yang kita kenakan. Semua jejak tinggalan kita itu akan menjadi saksi dan sekaligus dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, niatkan bekerja untuk ibadah. Kalau niatnya karena Allah, maka yang mendapatkan pahala itu bukan hanya pekerjaannya saja, tapi perjalanannya juga. Jadi yang rumahnya jauh nggak usah ngekos, yang deket-dekatnya sisan adoh itu, semakin jauh semakin banyak pahalanya. Ya. Klaten masih deket gitu, Solo lumayan. Ya. Apalagi sebentar lagi ada tol, wah lebih cepat lagi. Nggak usah lewat tol, arteri aja, biar pahalanya makin banyak. Makin jauh makin banyak. Maka Rasulullah menganjurkan apabila kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, agar berangkat dan pulang melalui jalan yang berbeda. Kenapa? Ini asar, ada bekas jejak yang kita tinggalkan. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan banyak penyesalan nanti di hari kiamat. Salah satunya adalah banyak orang yang mengira bahwa setelah meninggal dunia selesai begitu saja urusannya. Padahal tidak. Semua yang pernah mereka lakukan di dunia itu ada kelanjutannya. Kalau dulu dia adalah orang yang baik, maka dia akan terus menerus mendapatkan pahala atas kebaikannya. Begitu pula sebaliknya, orang yang berbuat buruk, maka dia akan terus menerus mendapatkan pahala keburukannya. Jadi ada pahala jariah, juga ada dosa jariah. Dosa jariah, naudzubillah min dzalik. Saya tidak membayangkan bagaimana ya, misalnya ada oknum, dia pernah ngupload sesuatu, entah itu gambar, entah itu bahkan konten yang mengandung dosa, terus yang nge-share banyak, viewernya banyak, wah itu dosa jariah itu. Walaupun dia sudah meninggal dunia, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, meskipun dia sudah tidak ada di dunia, jejak digitalnya masih akan ada. Bisa nggak kita menghapus jejak digital? Susah ya. Orang akan mencari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kita pernah ngupload apa, pernah foto selfie bareng siapa, konangan, ketahuan. Sama nanti juga begitu, semua akan kebuka. Asar itu jejak apapun yang kita tinggalkan, bahkan mungkin sidik jari kita pernah nyentuh apa, pernah nempel di mana, itu semuanya ada. Maka di antara yang paling disesalkan oleh manusia adalah setiap langkah kakinya yang tidak diiringi dengan zikrullah, tidak diiringi dengan berzikir kepada Allah. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, ahsainahu, kami himpun, kata Allah. Ada big data fi imamim mubin, di dalam imam itu tidak hanya berarti yang mimpin sholat. Imam itu tempat induk, mubin yang nyata. Semuanya tersimpan dengan rapi, tidak bisa di-delete, tidak bisa dihapus, tidak bisa dihilangkan, tersimpan rapi di dalam kitab yang jelas, lebih dari Google Drive pokoknya ya, lebih besar, lebih valid. Lah, kalau kita misalnya sudah bertaubat, sudah mohon ampun kepada Allah, pernah melakukan dosa masa lalu, kita sudah minta maaf, apakah itu masih ada? Ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita sudah bertaubat, minta maaf sama Allah, apalagi membaca doa dalam surat Ali Imran ayat 194, insya Allah semua dosa dan kesalahan kita akan di-delete oleh Allah sebelum nanti di hari kiamat sudah terhapus dulu. Hafalkan Bapak Ibu nanti, buka surat Ali Imran ayat 194 tuh. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Google Drive-nya ini dirubah sama Allah ya, foldernya ganti,
Semua di remove, diganti oleh Allah. Wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami dalam keadaan atau bersama dengan orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Wafatkan kami dalam keadaan mengerjakan kebajikan. Insya Allah kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, secara otomatis kebaikan yang kita lakukan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Misalnya pagi tadi tidak sengaja, apalagi sengaja, kita melihat yang seharusnya tidak kita lihat, atau bahkan mungkin kita mengumpat, kita ngerasani, atau kita melakukan perbuatan dosa. Lah kok dengar adzan zuhur kita berwudu, kita ke masjid sholat berjamaah, maka semua kesalahan-kesalahan kita dari tadi pagi ba'da subuh sampai sekarang dihapuskan oleh Allah. Setelah zuhur berbuat dosa lagi, nanti ketemu asar, wudu, sholat, maka antara zuhur dengan asar dihapuskan oleh Allah. Sholat itu salah satu fungsinya juga menjadi pembersih, penghapus dosa. Sedekah juga begitu, zikir juga begitu, kebaikan-kebaikan juga begitu. Artinya orang yang banyak berbuat baik, maka secara otomatis kebaikan-kebaikannya menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita hingga kita mampu menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.